pagi anak kelas 3. Kita kembali lagi untuk belajar bersama-sama pada hari ini ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini kami masih bisa belajar. Tuhan, pimpin kami selama pelajaran ini, walaupun kami belajar dari rumah masing-masing, tetapi biarlah atas pertolongan Tuhan kami dapat mengerti pelajaran yang diberikan pada hari ini. Berkati kami semua selama kami belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, siapkan buku cetak kalian dan jangan lupa menyiapkan juga alat tulis kalian masing-masing ya. Buka buku kamu halaman 89. Tulis tanggal hari ini, Rabu 9 September 2020. Kita akan melihat pada kotak kuning nomor 1, 2, dan 6. Silakan kalian menggarisbawahi kalimat pada nomor 1, 2, dan 6. Menjelaskan bahwa berbagai macam flora yang ada merupakan ciptaan Allah. Menjelaskan bukti pemeliharaan Allah terhadap manusia melalui flora. Menunjukkan sikap peduli terhadap flora. Selanjutnya kita akan belajar tentang keanekaragaman flora. Apa itu flora? Apa saja jenis-jenisnya? Anak-anak, silakan memberi garis bawah pada judulnya masing-masing ya. Lalu, pada halaman 92, kita sama-sama melihat cara Allah memelihara kehidupan melalui flora. Nah, mari kita perhatikan penjelasan berikut. Hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk berjalan-jalan ke kebun melihat apa saja yang ada di dalam kebun. Coba sebutkan apa saja yang terdapat dalam kebun ini. Benar, ada pohon buah apel, ada pohon buah mangga, dan yang merah itu adalah bunga mawar. Nah, yang paling kanan itu adalah kebun sayur-sayuran. Siapa di antara kalian yang suka membantu ayah atau ibu berkebun? Pasti sangat mengasihkan ya. Itu semua disebut dengan flora. Flora artinya sekumpulan tumbuhan yang hidup di daerah tertentu. Pohon kelapa adalah flora yang tumbuh di pesisir pantai. Pohon pinus adalah flora yang tumbuh di gunung. Sedangkan yang putih itu adalah bunga teratai. Bunga teratai adalah flora yang tumbuh di air. Kejadian 1 ayat 11 mengatakan, "Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian." Jadi menurut Alkitab, siapakah pencipta flora atau tumbuhan? Allah yang menciptakan flora atau sekumpulan tumbuhan tersebut. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan untuk manusia dan hewan. Guna tumbuh-tumbuhan sebagai sumber makanan. Kita makan nasi ya, yang berasal dari padi. Kemudian kita juga makan buah-buahan dan sayuran. Itu semua untuk kesehatan kita. Nah, burung-burung suka hidup di pohon-pohonan. Jadi, tumbuhan juga tempat hidup hewan. Akar tanaman itu berguna untuk menyerap air agar tidak terjadi banjir. Pohon-pohon, tanaman membuat udara menjadi sejuk. Nah, itu semua adalah guna dari tumbuhan. Jadi, tumbuhan atau flora adalah ciptaan Allah yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan.
Pohon kelapa misalnya, kulit buah kelapa dijadikan bahan kerajinan tangan. Daging buahnya bisa dimakan, air kelapa bisa kita minum. Lidi dari daunnya bisa dibuat menjadi sapu lidi. Daun kelapa bisa dijadikan anyaman seperti ketupat. Lalu batang pohonnya bisa dijadikan papan atau untuk membuat jembatan. Tanaman yang lain, bunga misalnya. Bunga bermanfaat sebagai tanaman hias, membuat taman menjadi indah. Ada bunga yang juga harum, dan kembangnya dapat dijadikan bahan untuk parfum atau pewangi-wangian. Bisa juga jadi tempat serangga untuk mengambil makanan. Dan bunga dipakai sebagai dekorasi di rumah maupun halaman. Tanaman rumput juga bermanfaat sebagai makanan bagi hewan kambing, sapi, kerbau, atau bisa juga untuk menghijaukan lapangan. Selanjutnya, pernahkah kamu melihat tanaman ini? Namanya adalah tanaman aloe vera, atau lebih dikenal di Indonesia dengan sebutan lidah buaya. Dapat dijadikan bahan untuk membuat lotion, shampoo, bahkan bisa dijadikan obat tradisional juga loh. Bagaimana dengan tanaman yang ini? Sayuran tentunya tidak asing lagi untuk kamu, bukan? Coba sebutkan apa manfaat sayuran. Sayuran dapat dijadikan bahan makanan dan salah satu sumber vitamin, dan juga dengan makan sayuran kita dapat menjaga kesehatan tubuh. Nah, itu tadi beberapa contoh manfaat dari flora ciptaan Tuhan bagi kehidupan. Sekarang buka buku kamu halaman 93. Baca ayat Alkitab yang ada pada halaman tersebut. Lalu, tuliskan jawaban dari pertanyaan pada halaman 93. Mari sama-sama kita membaca Kejadian 1 ayat 29. 1, 2, 3. Kejadian 1 ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tuhan sudah memberikan flora atau berbagai jenis tanaman bagi kehidupan kita. Karena itu, anak-anak kelas 3, mari kita juga menjaga dan memelihara flora yang ada di sekitar kita dengan memakainya sesuai dengan manfaatnya masing-masing. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala jenis tanaman yang ada di sekitar. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan melalui flora. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan pelajaran yang lain. Mari juga Tuhan yang menolong kami sehingga kami dapat melaksanakan tugas kami sebagai anak sekolah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke anak kelas 3, pelajaran kita pada hari ini telah selesai. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya.